Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam. Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali mengkaji tafsir surat An-Nisa ayat yang ke-36 ya. Setelah membahas tentang permasalahan keluarga, kemudian pasangan suami istri, laki-laki boleh menikah lebih daripada satu, kemudian laki-laki lebih banyak tanggung jawab melebihi perempuan, maka tidak boleh antara satu dan yang lain kemudian mengharapkan melebihi dari kodratnya, karena semuanya Allah yang mentakdirkan sesuai dengan ketentuan Allah. Allah menciptakan laki-laki punya kelebihan A, perempuan punya kelebihan B, maka tidak mungkin kemudian laki-laki akan iri dengan perempuan, perempuan kemudian iri dengan laki-laki. Semuanya Allah berikan kelebihan masing-masing, kemudian pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemudian laki-laki sebagai penanggung jawab dengan kelebihan yang lebih banyak daripada perempuan, maka yang wajib menafkahi adalah laki-laki. Karena kemudian perempuan adalah yang dinafkahi, maka semestinya perempuan harus taat kepada laki-laki atau pada suami. Ini yang semestinya harus dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah wa'budullah, berkaitan dengan mengabdi menyembah. Wa'budu, dan menyembahlah kalian Allah kepada Allah. Wala tusyriku, dan janganlah menyekutukan siapa kalian bihi dengan Allah. Jangan menyekutukan syai'an pada sesuatu apapun. Wabi, dan lekatkan al-walidaini pada kedua orang tua. Apanya yang harus dilekatkan pada orang tua? Ihsanan, kebaikannya. Bukan hanya orang tua saja, wabithil qurba, dan lekatkan juga kebaikan kepada orang-orang yang memiliki kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin. Wal jari, dan tetangga, dzil qurba, yang memiliki kerabat. Atau
makna yang lain, wal jari dan tetangga al-qurba yang golongannya dekat, apa kerabatnya, apa rumahnya. Wal jari dan tetangga al-junubi yang jauh, apakah rumahnya atau kekerabatannya. Wassahibi dan teman bil jambi yang ada di sebelah. Teman di sebelah itu sebagian ulama menyebut sebagai istri, pasangan. Wa bisabi dan ibu sabil. Wama dan sesuatu malakat yang telah memiliki aimanukum atau budak-budak kalian. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu itu tidak menyukai siapa Allah, tidak menyukai man pada orang karena yang ada siapa man mukhtalan itu sombong, fakhuron plus membanggakan diri, congkak. Alladzina rupanya orang banyak ya bakhaluna yang kikir siapa alladzina wa yaquluna dan memerintahkan siapa alladzina memerintah anak pada manusia bil bukhli dengan kikir juga wa yaktumuna dan menyembunyikan siapa alladzina menyembunyikan ma pada sesuatu ata yang telah memberikan siapa Allah pada ata yang telah memberikan pada alladzina Allah siapa Allah min fadlihi dari anugerahnya Allah. Wa a'tadna dan menyiapkan siapa kami kata Allah lil kafirina kepada orang-orang yang kufur, menyiapkan azaban pada siksa muhinan yang menghinakan. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, ada tugas yang harus kita lakukan secara umum. Nanti ini hubungannya dengan selain Allah, karena kita ada hubungan vertikal, horizontal. Atau kadang ada orang mengistilahkan hablum minallah, hablum minan nas. Meskipun hablum minallah itu bukan diartikan hubungan dengan Allah, hablum minan nas bukan hubungan dengan manusia, tapi sekarang ceritanya begitu. Hablum minallah tali yang datangnya dari Allah. Kalau hablum minan nas tali yang datangnya dari manusia. Wa'budullah kata Allah, sembahlah Allah. Ini urusan menyembah, bukan berbuat baik. Wa'budu dan kalian sembahlah Allah. Cara menyembahnya gimana? Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian sekutukan Allah pada apapun. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seperti Allah sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu seperti Allah. Berarti kamu kalau menyembah Allah, jangan Allah ini disekutukan dengan sesuatu. Karena tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Apanya yang tidak ada, yang tidak sama? Semuanya. Zatnya tidak sama, sifatnya juga tidak sama, af'alnya, cara bekerjanya juga tidak sama. Maka selagi kita masih berpikiran Allah itu seperti ini, Allah itu seperti ini, Allah itu di sini, Allah itu di sana, ya. Cara bekerjanya seperti ini, ya itu namanya syirik, menyebutkan Allah dengan sesuatu. Terutama sekarang ini bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini kan identik dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ada yang salah paham. Apa yang salah paham? Dikira Isra Mi'raj itu adalah Rasulullah diminta untuk datang menghadap Allah di mana Allah ada, bertempat. Sehingga ada ungkapan seperti ini. Gimana itu orang yang rajin sudah tiap tahun mengadakan peringatan Isra Mi'raj, tapi belum paham-paham bahwa Allah itu di atas langit. Nah, itu kan gimana itu pemahamannya kalau bukan menjisimah orang itu, menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini punya pemahaman tentang Allah di atas,
nggak ngerti kalau Allah di atas, tapi tiap tahun mengadakan peringatan Isra Mi'raj yang katanya peringatan Isra Mi'raj itu Allah kemudian meminta Nabi Muhammad untuk menghadap Allah di mana Allah berada. Nah itu mujassimah jelas itu bahannya, paham seperti ini. Ingat, Isra Mi'raj itu bukan Nabi Muhammad disuruh menghadap Allah. Nggak ada dasarnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kemudian disuruh menghadap Allah. Isra Mi'raj itu dalam rangka Allah memperkenalkan Nabi Muhammad atau mempertontonkan kepada Nabi Muhammad ciptaan-ciptaannya Allah yang luar biasa. Itu yang benar. Salah paham kalau ada orang mengatakan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad diminta untuk menghadap Allah di mana Allah berada tempatnya di situ. Tidak ada, yang ada itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kenapa kalau Allah memanggil Nabi Muhammad untuk naik ke atas, langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3? Tidak ada lain tujuannya untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Bukan disuruh datang ke Allah. Cuma pada saat Allah mempertontonkan tanda-tanda kebesarannya itu, di sana di langit ke-1 ternyata jumpa Nabi Adam, langit ke-2 Nabi Zakaria, Yahya, langit ke-3 Nabi Yusuf, seterusnya sampai langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Jadi untuk dipertontonkan kebesaran ciptaan-ciptaannya Allah di sini, di sana ada bagian-bagian yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya intinya untuk diperlihatkan